Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyesuaikan naskah artikel kita dengan template yang ada di IOP. Jadi pertama silakan Bapak Ibu mengunjungi websitenya IOP ya untuk mendapatkan template-nya. Setelah itu Bapak Ibu bisa ini ya pilih yang conference series karena kita mau mensubmit naskah kita di proceeding IOP-nya. Nah, di bagian sini Bapak Ibu bisa cari ini ya menu information for author. Nah, setelah itu silakan diklik. Jadi ini adalah petunjuk bagaimana caranya Bapak Ibu untuk menyesuaikan naskahnya dengan template yang ada di IOP. Jadi di sini Bapak Ibu bisa ini ya untuk mendapatkan template-nya ya, klik di sini ya, download di sini. Kemudian ini petunjuk bagaimana menyelesaikan margin, kemudian bagaimana mengkonvert to PDF-nya, kemudian bagaimana menyesuaikan referennya. Jadi sini ada seperti ini ya. Jadi referennya IOP ini agak berbeda dengan yang lain. Dia punya spesifikasi sendiri. Jadi contohnya ada di sini. Baik, setelah kita download, nanti kita akan dapat tiga file seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada apa namanya yang template, kemudian ada guideline-nya. Jadi sebagaimana menggunakan template-nya IOP. Jadi kalau diklik guideline-nya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana menggunakan style-style yang sudah dibuat di IOP. Baik, hari ini kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara menggunakan template IOP ya. Bapak Ibu boleh memilih salah satu dari dua template ini ya. Jadi yang JPJS A4 template ataupun yang JPJS example for document. Jadi saya pilih yang atas ya Bapak Ibu. Jadi nanti filenya akan seperti ini. Jadi pertama yang Bapak Ibu harus setting di apa namanya di Word Bapak Ibu semuanya yaitu ini apa namanya tampilan seperti yang di Word saya ini Bapak Ibu. Jadi banderis dari masing-masing tulisan ini. Jadi settingannya ada di sini, klik ini ya tombol panah yang ada di atas, kemudian ada more comment, kemudian Bapak Ibu pilih advance. Nah, kemudian ini silakan diklik ini ya, show text banderisnya. Nah, coba ini karena saya klik, nanti kalau di unklik bagaimana bentuknya. Nanti bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak tahu sebenarnya apakah perlu spasi ataukah tidak antar ini subsection, baik antar subsection dengan paragrafnya maupun antara judul dengan autornya. Jadi kalau ingin tahu itu tinggal ini kemudian advance, kemudian pilih teks show text banderisnya. Nah, nanti akan seperti ini. Karena kalau tidak seperti itu Bapak Ibu, ada beberapa naskah itu yang antar paragraf dan subsectionnya itu ada spasi, padahal itu tidak boleh karena nanti ketika dikonvert ke PDF maka akan ada spasi tambahan yang membuat jarak antara paragraf dan sub ini ya ada apa namanya introduction maupun method itu akan tampak jauh. Contohnya seperti naskah seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada ini ya, jadi ada tambahan. Padahal ini seharusnya tidak ada. Jadi harusnya seperti ini. Nah, ini juga seperti ini. Ya, nah, ini seharusnya nggak ada ya. Nah, baik. Hari ini kita akan bagaimana sih cara menggunakan template ini. Sebenarnya sangat mudah sekali untuk menggunakan template ini Bapak Ibu karena IOP sudah membuat beberapa style yang Bapak Ibu tinggal copy paste di dalamnya dan menyesuaikan dengan stylenya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk membuat file sendiri, cukup menggunakan template ini dan kemudian disesuaikan. Contoh ini ya, saya punya judul gitu ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu copy paste di sini. Ya, klik kanan, kemudian pilih yang ini Bapak Ibu. Jadi hanya keep text only ini ya.
Nah, seperti ini. Ini masuk ini ya. Jadi biasanya saya untuk menanggulangi seperti tadi itu, saya seperti ini, kemudian format sini. Nah, ini year-nya dihapus baru. Nah, jadi untuk menyesuaikan dia dengan ya seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa template-nya IOP itu di apa namanya, sudah disediakan beberapa style. Jadi tinggal Bapak Ibu klik di daerah di sini ya. Di ini ada heading 1, heading 2, tinggal klik tampilkan di sini. Nah, jadi kalau title dia harus sesuai dengan title ya, ini ya. Ini sesuai dengan title. Pastikan ini ada di sini, karena kalau ini nanti di heading 1 itu akan seperti ini. Nah, jadi dia kalau title. Nah, seperti ini. Jadi saya sebenarnya tinggal mudah sekali untuk mengecek apakah naskah ibu sudah sesuai atau belum dengan template-nya IOP itu, dengan itu tadi, bahwa kalau ini di sini sudah title maka sudah sesuai. Nah, kali ini author ya, otomatis dia stylenya akan pindah ke author. Jadi contoh nih, saya author ya, tinggal nulis di sini. Nah, jadi dia autornya harus saya lupa itu ditulis ini ya, contoh seperti ini contohnya ya. Ini autor, dia akan otomatis ke style autor. Nah, kemudian ini ada address, jadi afiliasi Bapak Ibu. Jadi tinggal aja di sini klik afiliasi ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah kasih spasi, ini seperti seharusnya ini ya, ini seperti ini ya. Itu setelah apa namanya, afiliasi baru ada ini ya, email. Sebenarnya ini nggak ada, ini seharusnya seperti ini ya. Nah, ini email ya, otomatis email akan ada di sini. Klik email. Jadi corresponding autornya itu harus ditulis di sini beserta emailnya. Nah, sekarang bagaimana cara menulis abstraknya ya? Tinggal ini kan sudah ada ya abstrak di sini. Otomatis ini akan mengikuti style abstrak. Nah, ini kan ya, masuk di sini ada style abstrak. Nah, contoh saya mau menulis abstrak bagaimana? Tinggal Bapak Ibu copy abstraknya, masukkan di sini ya. Klik kanan, kemudian ini keep text only. Kemudian jangan lupa tadi di bagian bawah ada titik-titik. Udah sesuai, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan apakah perlu miring ataukah tidak. Kemudian kalau ada apa namanya, kode-kode tertentu boleh disesuaikan lagi gitu ya. Jadi ini akan otomatis dia ada di style abstrak. Nah, setelah abstrak, kalau Bapak Ibu mau mencantumkan keyword ya, jadi di sini tinggal keyword gitu ya. Nah, kemudian ini sesuaikan dengan abstrak ya. Kalau keyword itu dia masuk section abstrak, masuk style abstrak. Tinggal di sini, kemudian pilih di sini. Nah, nanti akan otomatis dia ke tengah sendiri, dan setelah itu akan otomatis ada spasi sendiri, sehingga Bapak Ibu tidak usah menambah spasi di sini. Nah, tinggal gini ya. Jadi yang pertama ini introduction ya. Nah, punya IOP untuk first paragraph itu tidak ada spasi di awal paragraf ya, ini ya. Jadi dia apa? Body text. Nah, untuk paragraf setelahnya dia itu yang pilih yang body text intended ini. Nah, contoh saya mau membuat introduction ya Bapak Ibu. Jadi tinggal copy introduction saya, kemudian ini di sini, kemudian saya, nah seperti ini contohnya. Nah, ini dipastikan bahwa ini adalah body text ya tadi ya. Tinggal, nah dia akan otomatis pindah ke sini. Ya, tinggal menyesuaikan yang miring ya, yang harus dicetak miring. Nah, kemudian untuk paragraf kedua contohnya ya. Paragraf kedua itu dia harus ada spasi ya, spasi di awal paragraf atau tab di awal paragraf. Tinggal saya copy paste di sini ya. Kemudian ini saya sesuaikan dengan tadi ya, dia body tag intended ya. Nah, dia akan otomatis seperti ini Bapak Ibu. Nah, tinggal yang kedua. Kalau ini section ya, untuk introduction itu stylenya section. Nah, bagaimana apa namanya, judul itu sectionnya stylenya apa, abstrak itu stylenya apa, itu ada di sini tadi Bapak Ibu. Di ini ya, di template guideline ini ya Bapak Ibu ya.
Nah, sekarang kita mau itu sudah ya, tinggal nanti metode ya aja, menyesuaikan saja metode gitu ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu blok, kemudian klik section. Nah, nanti otomatis dia akan tulis ada nomor 2. Nah, bagaimana untuk yang contoh nanti ada prosedur, kemudian material method gitu ya. Tinggal Bapak Ibu ini ya, di sini kan ya, itu ada subsection. Ini sebenarnya subsection ya seharusnya Bapak Ibu. Jadi di sini bukan heading 2 ya. Jadi di sini itu ada subsection ini ya. Jadi tinggal subsection. Cuma di template-nya IOP ini dia subsectionnya tidak miring. Tapi ya di template satunya dia miring. Jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja di sini, klik kanan, kemudian modify, buat dia ini ya, apa namanya, italic ya. Oke, dia akan italic sendiri seperti ini. Nah, sama dengan yang paragraf yang di atas ya, saya mau membuat metode di sini, tinggal saya copy, ini tinggal saya paste di sini. Nah, kemudian jangan lupa ini body style, body text ya. Nah, oh ya, ada yang lupa Bapak Ibu bahwa pastenya itu harus ini ya, pakai yang keep text only. Karena kalau Bapak Ibu tidak keep text only, nanti style bawaan di naskah Ibu akan ke bawah, akan ke bawah ke sini, akan stylenya itu akan masuk di sini. Sehingga akan merusak format dari stylenya IOP ya. Nah, sekarang bagaimana cara apa namanya, membuat tabel ya. Tabel, jadi tabel itu ada tabel caption, ada figur caption. Jadi semuanya harus menggunakan style-nya masing-masing. Jadi untuk tabel caption dan figur caption, Bapak Ibu silakan ini pilih, ini ada figur caption. Jadi nanti dia akan otomatis di tengah. Contoh tabel 1, kemudian bla 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 gitu ya. Ini saya blok, kemudian pilih figur caption. Dia akan otomatis di tengah. Jangan lupa bahwa untuk di IOP tabelnya harus dicetak tebal. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tinggal di bawahnya Bapak Ibu buat tabel atau gambar, boleh. Nah, sekarang di referen. Jadi di referennya si IOP Bapak Ibu tidak bisa menggunakan referen manager apapun. Jadi harus ditulis manual ya. Karena beberapa saya lihat itu di yang menggunakan referen manager itu banyak yang salah. Jadi sistem referensi di IOP itu menggunakan sistem angka seperti ini ya Bapak Ibu. 1 gitu ya, 2 urut dari introduction sampai ke result and discussion. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu ini ya tulis referennya di sini. Jadi referennya IOP itu seperti yang di awal tadi ya Bapak Ibu. Jadi dia seperti ini cara nulisnya ya. Ini kemudian 2009, gak ada judul, langsung nama jurnalnya dengan abbreviationnya. Jadi jurnalnya itu disingkat Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang tidak tahu bagaimana cara mensingkatnya, Bapak Ibu bisa lihat di Caltech abbreviation ya Bapak Ibu ya. Contoh ini ya. Nah, di sini ya. Contoh Ibu, Bapak Ibu mau jurnal apa gitu ya. Oh, bukan ini ya. Caltech Journal Abbreviation ya. Nah ini contohnya. Nah Bapak Ibu contoh jurnal tentang ini ya. Saya contoh buka yang A ya. Ini contohnya ada Awake Newsletter. Nah berarti abbreviationnya itu pakai yang ini, Awake News L gitu ya. Nah itu cara menentukan abbreviationnya. Kemudian jangan lupa untuk nama jurnal yang disingkat harus ada titiknya. Nah, kemudian ini volume, kemudian ini halamannya ya. Ini ada volume dan halamannya. Nah, itu bagaimana cara membuat menyesuaikan reference dari naskah kita ke referen menurut aturannya IOP. Nah, sekarang kita kembali ke wordnya. Nah, referennya itu otomatis Bapak Ibu, jadi stylenya menggunakan apa? Style referen. Contoh ini ya, saya membuat gitu ya. Referen contoh D Wahyudi. Nah, kemudian jurnal fisik gitu ya Bu. Jadi jurnal fisik. Nah, kemudian ada 45, halamannya 12 sampai 15. Tinggal ini di blok, kemudian pilih referen. Nanti otomatis dia akan diberi nomor sendiri oleh stylenya yang dibawa oleh
template-nya IOP. Nah, begitu Bapak Ibu cara mudah untuk menyesuaikan naskah kita dengan template-nya IOP. Jadi sangat mudah sekali. Jadi tinggal Bapak Ibu copy paste naskah Ibu di template-nya. Jangan lupa untuk pastenya itu Bapak Ibu silakan menggunakan yang keep tag only ya, agar setel bawaan dari naskah Ibu, dari file naskah Bapak Ibu tidak masuk ke setel bawaannya punya IOP yang nanti akan merusak sistem style yang ada di naskah ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.